Selamat datang di channel TKP Tutor Age. Apa kabar para pejuang tes SKD? Baik itu yang mau melamar menjadi ASN maupun yang mau mendaftar ke sekolah kedinasan. Persaingan tes SKD ini memang semakin ketat ya. Tetapi dengan menonton video-video di channel ini, saya harap Anda memiliki kesempatan yang lebih besar untuk lolos SKD. Tentunya dibandingkan dengan yang tidak menonton channel ini. Kenapa? Karena selain ada seri kelas TKP ini, nanti juga akan ada latihan-latihan soal yang dapat Anda pelajari sehingga Anda akan semakin pandai dalam menjawab soal-soal TKP. Oke, langsung saja. Di kelas TKP 1 ini, Anda akan mempelajari tentang serba-serbi tes karakteristik pribadi dan skill atau keterampilan apa yang dibutuhkan agar Anda semakin pandai dalam menjawab soal-soal TKP. Oke, kita mulai dari apa itu TKP. Singkatnya adalah tes untuk mengetahui karakteristik seseorang. Apakah karakternya tersebut sudah sesuai atau ideal dengan yang dicari oleh penyelenggara tes atau belum. Jadi kalau skornya tinggi berarti kita sudah sesuai ya karakternya. Sementara kalau skornya rendah berarti karakter kita belum sesuai. Jadi kuncinya adalah carilah jawaban yang paling ideal, bukan yang apa adanya sesuai diri Anda sendiri. Oke, bukannya merendahkan kondisi Anda, tetapi karakter yang dicari dalam tes TKP ini biasanya sangat ideal, sementara kita penuh kekurangan. Jadi, biasanya apabila menjawab sesuai keadaan Anda sendiri, skornya itu tidak akan terlalu tinggi. Oke. Nah, mengenai soal dan jawaban TKP. Setiap soalnya memiliki 5 pilihan jawaban ya, A sampai E, di mana setiap jawabannya ada skor 1 sampai 5. Jadi tidak mungkin kita mendapat skor 0 dan kita akan berusaha mencari skor 5 ya. Nah, setiap soal biasanya mewakili salah satu kriteria penilaian TKP. Misalnya, kriterianya adalah integritas. Maka jawaban yang mencerminkan integritas yang tinggi akan memiliki skor yang tinggi pula. Begitupun sebaliknya, kalau itu soal tentang integritas tapi kita jawabnya kriteria yang lain, maka skornya akan rendah. Nah, kriteria apa saja? Kita bisa lihat berdasarkan Permen PAN dan RB nomor 36 tahun 2018. Ada 16 kriteria dan belakangan ini ada tambahan kriteria lain, yaitu anti radikalisme. Di channel ini nanti akan diupload video-video mengenai masing-masing kriteria beserta bagaimana cara menjawabnya. Jadi stay tune di channel ini ya. Kemudian ini adalah mengenai distribusi tipe soal TKP. Berdasarkan pengalaman saya, soal-soalnya terbagi menjadi 3 ya. Ada soal yang mudah, cukup sulit, dan yang sulit. Nah, bisa dilihat penjelasannya ya. Kalau mudah itu biasanya skor 5 tuh terlihat dengan jelas yang mana jawabannya. Sementara soal cukup sulit itu ada 2 atau 3 jawaban yang kelihatannya sama-sama bagus. Nah, sementara soal sulit biasanya mungkin soalnya sendiri susah dimengerti atau setiap jawabannya kok kelihatan bagus semua. Nah, ini adalah distribusinya. Biasanya soal yang cukup sulit ini paling banyak, sementara soal yang sulit ini paling sedikit. Tetapi biasanya ini juga tergantung amal-amalan Anda ya. Kalau apes bisa jadi banyak soal yang sulit. Nah, sebaiknya jangan lupa berdoa sebelum mulai TKP. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai skill atau keterampilan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah pengelolaan emosi. Kenapa pengelolaan emosi ini penting? Karena dalam menjawab soal TKP tentunya dibutuhkan ketenangan dalam menjawab mana yang paling tepat ya. Kalau kita sudah cemas duluan, tegang duluan, mikir aja bisa jadi sulit ya. Dan banyak yang seperti itu, yang sebelum tes SKD sudah cemas duluan ya. Nah, bagaimana kuncinya? Yang pertama adalah persiapan 100%. Kalau persiapannya setengah-setengah, tentu saja akan timbul perasaan ragu, perasaan bimbang gitu ya. Jadi usahakan kita sudah mempersiapkan diri 100% ya. Kemudian selanjutnya ada plan B. Rencanakanlah plan B. Jangan menggantungkan seluruh hidup Anda di tes SKD ini. Kalau misalnya kita tidak keterima ASN, tidak keterima sekolah kedinasan, maka kita tidak punya rencana lagi, itu biasanya akan membuat kita semakin tegang. Tapi rencanakanlah apabila amit-amitnya kita tidak lolos,
maka apa rencananya? Itu akan membuat Anda semakin tenang dan lebih nothing tulus. Biasanya yang nothing tulus itu malah yang lolos ya. Selanjutnya ada tips melakukan relaksasi pernafasan. Jadi kalau memang sampai ruang ujian kita masih tegang, masih cemas, bisa dicoba melakukan relaksasi pernafasan ya. Tarik nafas dalam-dalam, ditahan beberapa detik, lalu dihembuskan juga perlahan-lahan. Dilakukan berulang-ulang sampai ketegangan atau kecemasan kita menurun. Ini cara yang sederhana tetapi sangat efektif untuk menurunkan kecemasan. Oke, itu tadi skill yang pertama. Skill kedua, membaca cepat dan cermat. Jadi nggak cuma cepat ya, tapi juga cermat atau teliti. Karena bisa jadi perbedaan 1-2 kata menentukan jawabannya yang paling tepat yang mana. Bagaimana tipsnya biar kita bisa membaca dengan cepat dan cermat? Yang pertama, kita bisa pelajari teknik membaca cepat ya. Ada banyak, mungkin kita bisa browsing di internet, ada scanning, ada yang membacanya cuma setengah dan sebagainya ya. Kemudian tentunya rajin membaca. Kalau kita terbiasa membaca, pasti kita bisa dengan cepat membaca setiap soal di TKP dan mengerti soal itu tentang apa dan mencari jawabannya yang mana ya. Ini ada contohnya ya, soal yang panjang. Biasanya kalau menghadapi soal yang panjang tuh udah cemas duluan ya, takut memakan waktu atau gimana ya. Ada sedikit tips dari saya, yaitu lihatlah ke pertanyaannya duluan. Dalam situasi ini apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Daman? Di sini subjeknya adalah Pak Daman, sehingga kita bisa langsung fokus ketika membaca soal, si Pak Daman ini siapa dan apa yang sebaiknya dilakukan, kayak gitu ya. Oke, untuk soalnya kita tinggalkan dulu, nanti kita bahas di skill selanjutnya. Skill selanjutnya adalah daya analisis. Nah, ini tentunya adalah skill yang dibutuhkan agar kita bisa menjawab dengan tepat ya. Kita lihat pertama, analisis itu mengurai soal tersebut dan mencari masalah utamanya, atau itu soal kriterianya apa gitu ya. Kemudian kita menemukan solusi atau jawabannya berdasarkan teori atau pengetahuan yang tepat berdasarkan kriteria TKP. Ini ada contoh soal yang tadi ya. Kita lihat tadi seperti tipsnya ya. Kalau kita lihat di sini subjeknya adalah Pak Daman. Siapa itu Pak Daman? Ternyata Pak Daman ini adalah pimpinan unit kerja. Nah, besar kemungkinan maka soal ini adalah mengenai kepemimpinan atau kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain ya. Oke, kita baca soalnya ya. Jadi si Herman ini adalah pegawai baru di unit kerja yang sama seperti Abdul. Nah, berarti Abdul ini pegawai lama ya. Sebagai pegawai baru, Herman mampu memenuhi target pada evaluasi 6 bulan pertamanya. Sedangkan Abdul, dia tidak mampu mencapai target. Nah, di sini adalah persoalannya ya. Abdul ini tidak mampu mencapai target. Nah, pegawai yang tidak memenuhi target akan diberikan surat peringatan. Nah, Abdul ini sebetulnya pegawai yang dekat dan merupakan kepercayaan Pak Daman. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Daman? Berdasarkan pengetahuan mengenai kriteria menggerakkan dan mengkoordinir orang lain, sebaiknya seorang pemimpin atau atasan bisa mengembangkan atau menggerakkan bawahannya ke arah yang lebih baik ya. Maka dari itu sebaiknya kita mencari mana jawaban yang mencerminkan hal tersebut. Oke, jawabannya adalah yang C ya, yaitu mendiskusikan langsung dengan Abdul langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi sebagai pemimpin dia tidak langsung memberikan surat peringatan ya, berarti itu nanti si Abdul bisa jadi tidak bisa berkembang ya. Kemudian tidak juga untuk diskusi dengan Herman, tidak ada hubungannya ya. Lebih baik langsung pada Abdul. Sementara E sekedar memberikan nasihat. Jadi bisa jadi ini bukan cara yang efektif untuk mengembangkan kinerjanya Abdul. Sementara yang A ditawarkan untuk bekerja satu tim. Nah, ini bisa jadi malah Abdul ketergantungan dengan Herman ya. Jadi itu mungkin bukan cara yang efektif juga untuk mengembangkan seorang bawahan. Oke, itu tadi
mengenai analisis. Kita lanjutkan ke skill selanjutnya, yaitu manajemen waktu. Nah, ini skill yang sangat penting ya. Jadi kita sebaiknya mengalokasikan waktu untuk TKP, TIU, dan TWK. Berdasarkan waktu total tes, kita membagi-bagi nih. Sebaiknya TKP berapa menit, TIU berapa menit, dan TWK berapa menit. Pembagiannya seperti apa tentunya terserah pada masing-masing individu yang diukur berdasarkan kemampuan ya. Jadi kalau ada orang yang TIU-nya bisa sangat cepat, maka bisa alokasinya lebih sedikit dibanding TKP dan TWK. Sebaliknya, kalau bisa TWK-nya cepat, maka dia bisa dialokasikan lebih sedikit dibanding TIU dan TKP. Banyak-banyak berlatih sehingga Anda bisa mengalokasikan waktu dengan tepat, sehingga setiap soalnya bisa selesai ya, setiap tesnya bisa selesai. Nah, kita juga sebaiknya menargetkan setiap soal selesai dalam berapa detik. Ini khusus TKP ya. Jadi misalnya kita ingin menargetkan setiap soal selesai dalam 50 detik. Apabila sudah lebih dari 50 detik, maka sebaiknya kita beralih ke soal yang lain ya. Jangan terlalu terpaku atau lama di satu soal. Nanti apabila masih ada waktu, kita bisa kembali mengerjakan soal tersebut. Atau kalau memang udah habis banget waktunya, kita bisa menembak. Karena namanya TKP, setiap soal ada skornya ya. Kita berharap bisa beruntung mendapat skor yang tinggi. Oke, itu skill manajemen waktu ya. Nah, itu dia 4 skill atau keterampilan yang dibutuhkan. Silakan bisa dipelajari, bisa dikembangkan agar dalam mengerjakan TKP lebih baik lagi ya. Oke, kita telah sampai di akhir kelas TKP 1 ini ya. Terima kasih yang telah menonton dan saya harap dapat memberikan manfaat untuk Anda. Tontonlah video-video kelas TKP selanjutnya agar pemahaman Anda mengenai TKP semakin meningkat. Sekali lagi terima kasih. TKP Tutor Age.